Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman, bapak-bapak untuk hadir di tempat ini, acara ini. Mudah-mudahan kondisi ruangan kita tidak ada yang kurang atau ada yang membahayakan kita dengan ya, Bapak Ibu. Untuk itu saya akan langsung saja memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya juga Bilendi, dipanggil Maju disapa. Saya lahir di Kampung tanggal 7 Juni. Kalau usia kemarin sudah di angka 46 tahun. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan saya di mata-mata SMA tempat kuliah dan berkarat karena banyak hal kekurangan sampai tidak menyelesaikannya. Untuk menghubungi saya bisa dikontak saya ada di sini. Ada di sini bisa. Jika ada hal-hal yang ditanyakan pribadi bisa lewat email juga bisa. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa perlu saya ganteng atau kenapa nama saya Kardi ya? Itulah jawabnya saya. Oke ya. Untuk datang hadir bapak-bapak, ibu, teman-teman semua yang ada di sini bisa kita manfaatkan sekarang ya, digitalisasi bisa di sini. Kemudian nanti ada kita bagikan yang di sini. Selanjutnya kita tetap selalu menjaga ketertiban selama training ataupun dimanapun, menjaga yang namanya tertib dan safety ya. Istilahnya keselamatan kita itu bukan cuma di rumah, di tempat kerja ataupun di tempat di mana kita berada. Kita selalu pastikan area yang aman dan selama kita ada di ruangan, sekiranya hal-hal yang bisa membuat kita terganggu kita jalan dulu ya. Kita pergi supaya ketika kita melaksanakan sesuatu itu tidak terusik. Kita lanjut ya. Nah, saya akan membahas masalah ini trainingnya di awal saya tampilkan adalah pengoperasian alat pendukung pertambangan atau disebut tambang itu unit support. Ada motor grader, ada bulldozer, ada welder, ada bulldozer. Di mana pengoperasian alat pendukung pertambangan ini sudah diajukan dalam SKRI nomor 90 tahun 2021. Itu akan ada undang-undang lain untuk melanjutkan sampai adanya undang pertambangan. Baik, kita lanjut. Tujuannya kita lakukan pelatihan pengoperasian peralatan pendukung pertambangan ialah sekiranya bapak-bapak yang akan menjadi operator itu setelah mengikuti pelatihan ini peserta kompeten dalam mengoperasikan alat pendukung penambangan dengan instruksi kerja dan pengoperasian sesuai standar operasional prosedur, di mana
lanjut. Nah, setelah training itu teman-teman kan sudah mendapatkan sedikit dan banyak materi dari saya nanti. Itu kita harus tahu istilah-istilah yang ada di area kerja tambang, seperti apa itu tracking, backlight, closing atau ripping dan lain-lain. Itu nanti kita akan laksanakan prakteknya setelah kita melakukan teori ya. Kemudian teknik pengoperasiannya kita harus kompeten di teknik perpindahan gear transmisi ketika ini bergerak maju ataupun bergerak mundur. Setelah melakukan pekerjaan, kita tidak mengakhiri begitu saja ya Bapak-bapak ya. Pekerjaan itu kita harus tahu memposisikan unit parkir di tempat aman yang tidak membahayakan orang lain ataupun membahayakan diri itu sendiri. Ini sedikit kita akan diskusi Bapak-bapak yang dulu pernah ditambang. Nah, seperti inilah kondisi tambang. Nanti mulai dari declaring, apa itu overburden, di drilling, di blasting, apa itu disposal, apa itu dampingan itu. Nanti kita akan jelaskan itu overburden, terus dari blasting sampai ke pelabuhan sampai. Oke ya teman-teman, yang kita lanjut ya. Teman-teman, nanti setelah pelatihan ini kita akan adakan evaluasi. Nanti setelah apa saya sudah menjelaskan tadi apa yang harus diidentifikasi, teman-teman harus selalu mengingat itu ya. Yang diidentifikasi itu bukan cuma aja tapi unit dan teman-teman sekerja nanti ya. Oke, untuk kritik dan saran bisa lewat website ini atau kita nanti ada form yang namanya green card bisa disampaikan gitu ya. Untuk kebersihan mulai dari rumah, diri kita sendiri selalu kita jaga yang namanya kebersihan, area kerja, area kantor itu diri kita sendiri. Namanya menjaga lingkungan dari kebersihan. Dari sini mungkin teman-teman atau bapak-bapak ibu ada pertanyaan singkat, kita sharing atau tanya jawab. Akan saya jawab kalau saya kiranya mau bertanya tentang pekerjaan atau unit bisa lewat sini juga bisa. Ini nomor saya, WA juga, email juga. Ternyata kalau teman-teman ada mungkin di slide selanjutnya tadi Pak, yang ada line clearing. Nah ini untuk 4 kegiatan ini apakah semuanya dikerjakan oleh doser maupun grader atau ada pembagiannya di sini Pak? Misalnya hanya doser yang bisa ripping atau si grader juga bisa ripping? Oh ya, ini saya jelaskan langsung. Terima kasih pertanyaannya Pak Fadel. Kalau untuk di unit support yang bisa ripping itu hanya doser dan grader. Kalau loader dia tidak punya spek untuk ripping. Untuk ripping itu yang untuk menggembungkan yang masih jalan. Misalnya ada yang duduk atau dia keras, kita ripping. Kemudian kita dosing. Kalau misalnya dia berubah, kita harus ganti. Nah, untuk pindah tracking ini, ketika kita memindahkan ini dari posisi tempat parkir sebelumnya atau di stop, kita ke lokasi area kerja, kita namanya tracking. Kalau ini lagi penjelasannya sedikit panjang, itu teknik pengoperasiannya juga berbeda. Kita pengoperasian sebelum
Ya, Itu kira-kira bagaimana penanganannya? Apakah mungkin kita jadikan dulu atau seperti apa? Karena kan kita sama-sama mengatakan gitu, tapi untuk pengoperasian unit support namanya tidak. Justru pelatihan ini tujuannya ke arah sana ya. Nah, kira-kira ada nggak penanganan yang di lapangan seperti apa, ya kan? Kemudian adakah pendampingan dari mungkin dari
Nah,